Halo, parents-parents semuanya, selamat malam. Wow, asik nih malam minggu, tapi semuanya udah langsung ready mau ngobrol-ngobrol bareng Fiji. Jadi seneng banget loh, lihatnya udah pada rame, udah pada mau mantengin. Kita akan ngobrol-ngobrol. Untuk sore ini, untuk malam ini ya, kita akan banyak ngobrolin tentang mitos atau tentang yang tadi siang dari tadi pagi ya tim kami tuh sudah tanya jawab sama Mem. Sebenarnya dari kemarin sih udah nanyain mitos apa sih yang Mem percaya, ternyata atau enggak pernah dengar. Tapi ternyata setelah punya anak dan semakin belajar, ternyata ada penjelasan medisnya loh di balik itu semua. Lalu ada pendekatan medis yang lebih ada penelitiannya untuk kita lakukan buat si kecil. Terus juga kemarin sudah bertanya tentang apa yang mama rasakan atau papa rasakan ini ya, Sir and Mem yang sudah punya anak lalu merasa ada sesuatu terjadi ketika kita punya anak gitu ya. Dan hari ini sudah banyak question and answer yang sudah dijawab, bukan yang akan, malah yang sudah dijawab oleh ratusan parents. Thank you banget, parents-parents Fiji ini tuh aktif semua ya di story. Yang kita akan bahas semuanya sampai waktunya habis. Tapi ada tapinya. Kalau parents-parents pengen tahu, pengen nanya, boleh banget. Jadi nanti akan diselingkan beberapa pertanyaan dari parents yang bertanya di kolom komentar, apalagi yang bertanya yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Oke? Okay? Pertama, hari ini kita sambung dengan beberapa fun fact. Anak yang sudah bisa baca soalnya langsung sulit sekali. Anak yang sudah bisa baca berarti dia bisa paham dan komunikasi dengan baik. Kita lihat jawabannya ada berapa persen nih ya. Ada yang big no itu 180 lebih menjawab big no gitu ya. Tapi ada juga parents 40 mau mencapai 50-an yang jawab benar. Kalau sudah bisa baca pasti dia paham dan pasti dia bisa komunikasi dengan baik. Sayang sekali kalau ditanya, Fiji, Fiji punya kasus seperti ini enggak? Iya, benar, kami punya. Jadi ternyata juga gitu ya, pemahaman dan membaca itu memang ada di komunikasi otak oksipital dan temporal gitu ya. Membacanya gitu ya, itu juga bisa berkaitan dengan temporal oksipital bagian belakang ke Broca area gitu ya. Tapi ada sangat disayangkan, nggak semua anak ternyata yang bisa baca itu paham gitu ya. Ada banyak penelitian yang meneliti anak-anak bahwa banyak anak yang bisa baca, dia mengerti, mengenal huruf, mengenal bagaimana mengeja, tapi kalau ditanyakan apa yang sudah dia baca, dia tidak paham. Itu juga yang membuat anak-anak rata-rata mengkompensasinya dengan membacanya bukan di dalam hati, melainkan membacanya itu sambil disuarakan. Sehingga dia menggunakan salah satunya adalah auditori untuk bukan hanya dia memahami by visual masuk dari ke otak belakang terus ke wernik pemahaman, melainkan dia juga menggunakan auditorinya gitu, auditori persepsinya. Jadi dia bukan hanya menggunakan visual persepsi, tapi karena kesulitan dalam visual persepsi, dia memahaminya dengan membaca keras-keras karena dia membutuhkan auditori persepsi. Nah, disinilah memser sebenarnya yang membuat anak jadi kesulitan untuk memahami gitu ya. Paham tidak equals dengan kemampuan dia bisa membaca gitu ya. Mengerti ini bunyinya apa, digabung jadi apa, belum tentu paham. Jadi, bagi para parents yang anaknya sudah bisa membaca, good for you. Selamat. Tapi jangan puas hati di situ. Mau kasih tahu juga bahwa kemampuan membaca tidak equals dengan kemampuan memahami, gitu ya. Itu sama-sama ada di kemampuan oksipital ke temporal area.
otak belakang ke otak samping gitu ya. Itu yang akan dipelajari ketika mengikuti webinar gitu ya. Apa itu otak belakang? Kenapa bisa larinya ke otak belakang? Membaca, tadi saya udah bilang ada visual persepsi. Nah, pada anak-anak yang bermasalah visual persepsinya, dia akan melakukan kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah trik di mana aku tidak mampu melakukan A, jadi untuk melakukan A aku butuh melakukan B, C, D gitu. Itu yang dinamakan kompensasi. Bisa sih, tapi yang tadinya hanya butuh kemampuan otak belakang dan otak samping, dia jadi membutuhkan otak organ yang lain, yaitu dengan membutuhkan auditory persepsi. Itu yang terjadi pada anak-anak yang kalau membaca keras dia bisa lebih paham daripada membaca di dalam hati. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tes, yang pertama bisa tes dengan yuk kita baca. Terus artinya apa ya? Itu maksudnya gimana ya? Oh, tadi itu gitu. Jadi bukan tes, ayo. Tadi Ibu Budi isinya berapa? Udah gak di situ lagi ya, Mem. Tapi kita bisa sambil uh, mencari informasi seakan-akan kita missing something supaya self efficacy-nya naik, anak semakin baik self efficacy-nya dan dia willing untuk melakukannya. Itu yang paling penting. Tapi bisa sambil tanya, ini kenapa ya? Tadi apa ya? Gitu. Oh, tadi si Budi ya yang pergi ke pasar, padahal ternyata si Adi yang pergi ke pasar. Itu adalah salah satu bagaimana tahu dia hanya bisa membaca atau dia bisa paham dan berkomunikasi dengan baik. Ingat ya, tiga hal ini adalah tiga hal yang berbeda. Membaca tidak equals dengan paham, tidak equals dengan kemampuan visual auditory visual persepsi yang baik. Seperti itu. Oke? Itu kalau pertanyaannya. Jadi, jawaban anak yang sudah bisa baca berarti dia bisa paham atau bisa komunikasi dengan tetot, belum tentu gitu ya. Maka ketika orang tua, tapi anak saya udah bisa baca, anak saya hafal 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E, dia hafal semua lagu, tapi dia tidak bisa connect ketika berkomunikasi. Dia tidak sadar lawan bicaranya. Itu adalah kemampuan individuasi yang akan dicek oleh Fiji. Dan individuasi itu ada di kemampuan perkembangan bahasa kalau di Fiji. Oke? Gitu. Untuk parents yang baru bergabung, boleh kok bertanya. Kita lagi bahas cerita-cerita yang bukan cerita ya, question and answer atau polling yang sudah dibuat oleh tim Fiji dari tadi pagi gitu ya. Sambil ya catat-catat nanti kalau anak kita sudah bisa baca, oh kemampuan baca tuh ternyata bukan cuman bisa mengenal kata, menggabungkan kata. Tapi yang terpenting adalah bisa paham lalu bisa mengkomunikasikan informasinya dengan baik. Oke, di situ baru ada kemampuan visual persepsi yang bagus. Lanjut. Nah, ini seru sekali. Ya, ini seru sekali. Kalau anak kita sudah banyak nyeker gitu ya. Sudah bahkan sebenarnya sepanjang dia hidup gitu ya. Saya support Fiji sekali, saya tim Fiji sekali. Pokoknya gimana pun keadaannya, kalau bisa nyeker, anak saya pasti nyeker gitu ya. Memang sangat sangat tim kami sekali untuk nyeker gitu ya. Nah, tapi anaknya jadi nggak mau pakai sepatu. Itu yang salah apa? Gitu ya. Karena dari polling ini masih ada dari 200 sekian suara, masih ada orang tua yang merasa, puluhan orang tua yang merasa kalau anaknya itu jadi tidak mau pakai sepatu. Ini sebenarnya lebih enak kalau saya ada sepatunya. Gitu ya. Oh, wow, saya diberkati luar biasa di samping ada sepatu. Oke. Nih, jadi kenapa anak yang sudah nyeker, saya 90 nggak seperti ya, saya 99% sampai detik ini itu nyeker. Di lantai nyeker, kalau mau beli sesuatu ke depan saya nyeker, lebih baik nyeker habis itu saya cuci kaki. Seperti itu. Saya paling banyak waktunya nyeker. Dan saya paling sakit kakinya kalau memakai sepatu. Kenapa? Karena sepatu itu, apalagi satu orang dewasa, didesainnya adalah kaku. Gitu ya. Ini kalau mau pelajari, silahkan mengikuti podiatris-podiatris. Oh,
Jangan salah. Kita pernah mengundang podiatris, ada di IG Live, ada di feed-nya Fiji. Jadi scroll feed-nya Fiji, nanti ketemu sama podiatris yang akan jelaskan kenapa anak yang sudah nyeker jadi tidak suka pakai sepatu gitu ya. Yang harus digarisbawahi adalah sepatunya itu yang kayak gimana. Karena ketika anak nyeker, dia develop, dia mengembangkan memang kemampuan kakinya, yaitu yang lebar, otot tulangnya masih berkembang gitu ya. Dia lebar, dia fleksibel bergerak gimana. Ada refleks di kaki namanya refleks Babinski dan refleks plantar. Itu terintegrasi kalau nyeker dan itu berkaitan sama makan. Kok bisa? Ikutin webinar makan ya. Tapi banyak sekali ke postur pun dia berkaitan. Nah, yang bikin anak tidak suka pakai sepatu adalah sepatunya. Kenapa? Ini adalah salah satu sepatu contoh di mana ini bukan sepatu stiffness ya. Ini adalah sepatu yang baik untuk anak bisa pakai. Apa yang baik? Dia lebar. Jadi kakinya tidak dikakukan karena bentuk sepatunya. Itu yang pertama. Kakinya lebar sehingga kaki bisa bergerak sesuai anatominya. Oke, yang kedua, solnya tipis. Lihat ya, bahkan solnya sangat tipis gitu. Yang tipis-tipis itu apa? Barefoot shoe, betul. Sekarang saya pun kalau pakai sepatu saya itu adalah sepatu barefoot. Jadi kayak kalau paling paling sulit adalah kalau ke kondangan gitu ya. Pakai sepatu hak atau pakai wedges itu sangat menyiksa bagi saya. Karena dia mengkurung kaki anatomi kaki saya seperti itu ya. Jadi yang baik itu sepatu yang seperti apa? Satu, sepatu yang tidak kaku atau fleksibel. Ya, jadi bagaimanapun dia bergerak kakinya, dia mengikuti anatomi kaki. Yang kedua, lebar. Lihat ya mem ya, dia lebar. Jadi kalau rata-rata yang menjawab eh, rata-rata yang menjawab kaki anak saya gak suka jadinya pakai sepatu. Iya, karena gak mengikuti anatomi. Jadi ada tiga, sorry, saya lihat ini, lihat komentar. Jadi saya balik dulu ya. Ini sepatunya adalah yang lebar supaya kakinya sesuai dengan anatomi, fleksibel supaya kaki bergerak dan mendesain kakinya sendiri secara anatomi, ingat sampai 7 tahun ya mem ya. Lalu yang ketiga, lebar, fleksibel dan solnya tipis ya. Saya sedih kalau misalnya ada anak-anak yang dari 2 tahun 3 tahun kakinya sudah didesain dengan mengikuti sepatu yaitu stiff gitu ya. Orang tua perlu diketahui bahwa pertumbuhan tulang itu sampai usia 7 tahun gitu, apalagi kaki gitu ya. Jadi kalau bisa mau kejar arkus, saya tahu ada loh Miss harus kejar arkus yang lengkungan. Lihat ya, ini aja tidak ada lengkungannya, lengkungan kaki, jadi dia akan membentuk seperti itu mem, secara natural itu akan terbentuk gitu ya. Kalau kakinya dibebaskan berfungsi. Ingat, fungsi kaki bukan cuma jalan, apalagi anak dibiarkan duduk lebih banyak. No, anak-anak di bawah 7 tahun itu suka manjat, suka loncat, suka dari satu benda ke benda lain. Itu fungsi kaki maksimal. Manjat, biaya trager. Saya waktu kecil manjatnya manjat pohon jambu. Itu kaki beda loh strukturnya sama hanya berjalan. Ketika dia berjalan lalu dia lompat gitu ya. Lompat dari ketinggian satu ke ketinggian yang lain. Itu kemampuan kaki dan struktur kaki sedang dibentuk di situ. Kalau bisa membebaskan dia berfungsi dengan baik kakinya, terutama barefoot atau nyeker, tidak memakai sepatu apapun atau bahkan kaos kaki, good, bagus. Karena yang saya sarankan ketika pakai sepatu adalah karena di sana tidak mungkin pakai sepatu. Contoh, tidak mungkin tidak pakai sepatu. Contoh, di daerah yang banyak kumannya, kuman selalu ada ya, maksudnya buangan
kucing misalnya gitu ya, atau buangan anjing di daerah sana gitu kan, atau ke mall, karena saya pernah bawa anak saya terapi ke mall dan di mallnya dilarang untuk tidak memakai sepatu gitu. Jadi sepatu itu digunakan untuk melindungi saja dan di tempat yang kita tidak mungkin tidak pakai sepatu. Tapi kalau memungkinkan untuk nyeker, bahkan anaknya jadi bebas dan memfungsikan kakinya luar biasa, please banget copot sepatunya ya, supaya tulang pertumbuhan kaki, arkus itu adalah lengkungan kakinya, terbentuk dengan baik. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya ya benar, bisa jadi ada anak yang tidak suka pakai sepatu, dan memang harusnya anak jadi tidak suka pakai sepatu yang kaku. Jadi kalau anak memang bilang anaknya nyeker tapi suka pakai sepatu yang kaku, saya sanksi kayaknya itu nyeker atau tidak gitu ya. Kita lanjut. Oke, karena belum ada pertanyaan lagi gitu. Iya benar ya mem, jenis sepatunya yang salah. Betul ya, ada 3 tadi jenis sepatunya: lebar, fleksibel, dan solnya tipis. Please jangan ada yang kaku gitu ya. Kita lanjut. Anak nggak bisa kontak mata dengan baik di atas 18 bulan. Itu nggak apa-apa. Oh gini kalimatnya berarti ya. Anak nggak bisa kontak mata dengan baik di atas 18 bulan itu nggak apa-apa. Nanti juga bisa sendiri kalau udah mulai sekolah, udah mulai banyak temennya. Ayo, siapa yang pernah dengar kalimat itu? Ayo, ayo. Ya, parents-parents ini sangat suka belajar ya. Saya pikir akan sudah ada yang mau bertanya. Tapi mendengarkan saya dengan baik, saya happy sekali. Oke, kita lanjut. Anak 18 bulan gak ada kontak mata. Kalau ke Fiji sedih, Minji. Parents G juga, untung Parents G ya. Hanya 8 suara dari 200-an lebih suara. Hanya 8 suara yang bilang betul. Good job, lulus semua highlightnya. Lulus semua fitnya. Kayak udah bosen diomongin kontak mata 3 arah di usia berapa. Saking bosennya hatam. Saya suka. Lebih baik mem saking bosannya jadi hatam kemampuan anak level usia per usia. Ingat, saya jebretkan sekarang ada usia per usia, ada kemampuan yang harus dikejar. Kalau di The Discovery of Language dimulai dari 9 bulan, yang dikejar kemampuannya per 6 bulan. Sudah gitu, dalam 6 bulan itu ada 3 kemampuan yang harus dia kejar. Bayangkan mem, usia 9 bulan. Sebelum 9 bulannya, tiap 3 bulan sekali berubah kemampuannya, mem. Dan 3 bulan sekali berubah, dalam 3 bulan itu banyak pula yang harus dikejar. Jadi, anak tuh dikejar bahkan dari kandungannya, dari pergerakan mama, sampai baru lahir. Seperti itu ya, mem ya. Nah, kita jawab dulu di sini. Kontak mata 3 arah di atas 8, kontak mata nggak ada di atas 18 bulan, mem. Kontak mata itu, lihat, kontak mata 3 arah itu kemampuan 9-12 bulan. Jadi, kalau kemampuannya 9-12 bulan, mem bilang 18 bulan belum ada kontak mata 3 arah, gak apa-apa. Nanti juga akan berkembang kalau banyak yang nemenin. Mem, yuk, jangan denial. Ya, ini sebuah penelitian. Oke, kontak mata 3 arah. 3 arah pula, men. Bukan cuma ngeliatin mamah begini, saya bukan. Tapi dia engage dengan apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan orang yang sedang engage sama dia. Ini kontak mata 3 arah. Ini kontak mata 3 arah. Gitu ya. Kontak mata 3 arah itu adalah jembatan bahasa. Ya, jadi para mem sekalian, ini nggak bisa sembarangan punya kontak mata. Pasti usia 9-12 bulan bisa kontak mata. Ya kalau pasti nggak akan ada pertanyaan, anak saya nggak bisa kontak mata usia 18 bulan. Nggak akan ada. Kalau pasti nggak akan ada. Justru itu adalah hal yang distimulasi. Gitu loh. Gimana cara stimulasinya, Miss? Makanya itu saya bilang, di bawah untuk parents yang sekarang punya baby, jangan berpikir baby kerjanya bangun tidur.
Setiap 3 bulan sekali ada yang harus di-achieve, mem. Dan itu yang di-achieve-nya, yang harus digapai, yang harus dicapainya, nggak cuma satu kemampuan. Gitu ya. Jadi kalau anaknya masih baby sekarang, ayo cepet-cepet daftar webinar kelas bayi. Gitu ya, di sana akan didetailkan seperti saya nggak detail loh, mem. Yang saya jelaskan semua ke mem itu nggak detail, loncat-loncat gitu ya, loncat-loncat. Kenapa? Detailnya ada, refleks apa, ototnya yang mana, yang dikejar yang seperti apa. Itu di bawah 9 bulan. Jadi kalau di bawah 9 bulan mem nggak kejar, nggak tiba-tiba usia 9-12 bulan anak bisa kontak mata 3 arah. Gitu ya, nggak tiba-tiba. Dan kontak mata 3 arah itu anak harus bisa bermain dulu. Dan anak harus punya attach dulu sama orang tua. Sadar sama seseorang dulu. Dia harus punya body awareness. Dan dia harus punya sense of someone. Dulu baru bisa kontak mata 3 arah. Kalau 18 bulan, lihat, 18 bulan ada kemampuan lain yang harus dikejar. Di atas 18 bulan, mem, lihat, sudah 6 lagi kemampuan yang harus dikejar. Jadi, betul, jawabannya 200 sekian yang menjawab good job. Benar jawabannya, tidak, itu salah. Gitu ya, itu kita harus kejar. Oke, sekarang udah mulai ada yang bertanya. 3 question and answer, 1 kita akan ngobrol ongoing sama orang tua. Usia 23 bulan cuma nunjuk-nunjuk aja, Miss. Padahal umur 18 bulan bisa kurang lebih. Ih, mem, ini sebenarnya saya udah jawab loh di IG Live sebelumnya, seingat saya. Iya. Sekarang nggak mau ngomong, cuma iya benar, betul. Saya ingat sekali. Itu IG Live 2 hari yang lalu gitu ya, mem ya. Nggak apa-apa, karena mem datang di sini, kita jawab. Mem, lihat kontak mata 3 arah itu kemampuannya menunjuk memberi. Gitu ya. Ingat saya tadi sampaikan, kemampuannya harus bisa bermain dan bergerak gitu. Oke? Nih sekalian saya udah banyak. Saya gabung sama mama yang satunya dulu ya, karena obrolannya sama. Miss, kalau nggak ada kontak mata, tapi kepatuhannya bagus, itu gimana dampaknya? Oke, nih sama-sama ya. Anaknya bisanya menunjuk memberi, padahal sebelumnya sudah ada kata tunggal. Ini nggak seru kalau begini. Nah, anaknya sudah bisa menunjuk memberi. Semoga kursor saya kelihatan ya. Anaknya sudah bisa menunjuk memberi, bahkan sudah ada kata tunggal tadinya. Tapi tiba-tiba sekarang cuma mau nunjuk memberi dan Kenapa ya, Miss? Jawabannya tidak sesimpel ini. Mem harus tahu detailnya gimana. Tapi saya kasih tahu supaya mem penasaran. Kenapa ya? Bisa jadi anaknya tidak berkembang di saya kamu. Atau saya kamu tuh apa? Kemampuan bersosialisasi. Bayangkan, kemampuan bersosialisasi itu sudah dari 0 bulan, tapi kemampuan 9-12 sama 12-18, cara kita bersosialisasi sama bayi itu sudah berbeda. Sama si kecil itu udah harus berbeda. Karena di sini ada separation process atau proses pemisahan gitu ya. Dan proses pemisahan ini itu terjadi sebenarnya karena rasa penasarannya anak, karena rasa ingin tahunya anak, dan karena keponya dia merasa bisa, dia berasa mampu gitu. Tapi kalau kita tekniknya salah di sini menghadapi rasa penasaran anak, maka dari kemampuan dia yang penasaran dengan bahasa, hilang rasa penasaran. Karena dia tinggal gini, mamanya udah ngerti, mamanya udah ngerti, mamanya sudah mengerti. Kalau saya cuman mama bisa mengerti perkembangan 0 bulan sampai 5 tahun, bersyukurlah saya. Tapi rugilah kami ya. Harusnya kami tidak ada kalau begitu. Ya kan? Karena itu bukan komunikasi. Dan kalau mama digini-ginikan paham, ya untuk apa saya berkomunikasi? Hilang sudah rasa penasarannya. Itu versi singkatnya. Jadi gimana, Miss? Versi dalamnya, mem, kita harus cek dulu, dia bisa bermain fungsional tidak? Kontak mata 3 arahnya ikutan menurun tidak kemampuannya?
gitu ya. Bukan hanya di kemampuan individuasinya, apa dia cuman mouting aja, cuman masukin aja, keluarin fungsionalnya nggak ada. Itu yang harus dicek lebih dahulu gitu ya. Nggak ada, saya selalu bilang tidak ada solusi instan. Member tanya, saya beritahu iya itu ada terjadi masalah, apalagi sudah 23 bulan gitu ya. Ini aja kemampuan 12-18 bulan, 23 bulan harusnya sudah pertanyaan gimana, apa, sudah bukan kosakata, sudah mulai memahami kalimat yang dia keluarkan, kata-kata yang dia keluarkan, kata-katanya berfungsi. Jadi bukan seberapa banyak kata yang dia mampu, tapi dia sudah menggunakannya dengan baik. Begitu ya. Oke, gitu. Nah, ini seru. Kalau nggak ada kontak mata, tapi kepatuhannya bagus sih, jangan-jangan mamanya yang nunjuk dan memberi. Dek, tolong ambilin. Dek, tolong ini. Dek, tolong ini. Wah, oke. Gitu. Jadi, apa mamanya? Dek, tolong dong. Ini loh, Dek, yang namanya. Saya nggak usah. Ya. Ini loh deh, ini tuh ceritanya ada gunung yang bagus, lalu ada sungai, ada apa? Sungai. Nah itu. Kita background sound, kita caranya adalah dengan ngomong terus. Nah itu kan ada ya sebenarnya pertanyaannya. Kalau anak mau ngomong, kita harusnya apa? Banyak diam atau banyak ngomong? Yang benar adalah banyak diam. Ya, itu teknik yang disebut 3 wait, watch, wonder. Gitu. Teknik itu adalah yang membantu anak memiliki kontak mata 3 arah, dan pertanyaan tadi mem yang satunya lagi supaya anaknya bisa berbahasa. Gitu ya. Kapan wait, kapan watch, kapan wonder dalam satu kegiatan. Gitu. Itu dijelaskan di seminarnya bahasa dan ditanya jawab gitu. Di kelas eksklusif bahkan kita suruh lakukan sama parents gitu ya. Lebih ke sana. Tapi yang pertama yang harus lakukan adalah banyak diam dan banyak tidak mengerti dulu. Gitu ya. Kalau mau berbahasa, stop menggunakan gestur. Lihat, pemahaman gestural adalah pemahaman situasional. Kalau anak mem kemampuan 12-18 bulan, bagus. Ya, itu memang level situasional. Tapi kalau nggak 12-18 bulan, no, gitu ya. Kita sudah tidak di situ, tidak gestural. Jadi mama kalau mau ngomong, lihat matanya. Enggak, tapi kayak gini, lihat dulu mata mama, lihat, nggak usah. Tolong dong ambilin remote. Ini adalah kemampuan ujian pemahaman yang bagus. Dia tidak paham. Kalau anak main datang, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, nah, itu tanda tidak paham. Dia taunya disuruh ke sesuatu dan aku harus selesaikan. Begitu ya mem ya. Jadi mungkin nggak terjadi kepatuhan itu, sangat mungkin. Tapi nanti ngehambat nggak dampaknya? Sangat. Bukan paham, tapi karena gestural dia mempelajari situasi. Apalagi kalau mamanya ngomong terus gitu ya, atau ada background sound terus menerus, dia akan abai sama informasi. Itu dampaknya ke depan, sulit belajar, sangat sulit. Kebayang nggak mem jadi anak itu? Akan sangat sulit gitu ya. Dia hanya belajar by clue, by cues, memahaminya by clue. Itu adalah saya dulu gitu. Saya kalau belajar, saya sampai ingat halamannya saja sama gambar yang saya gambar di halaman itu, karena saya harus mengingatnya by clue gitu. Itu ya, saya sudah menghidupi teori ini dengan baik gitu ya. Nah yang ini seru lagi nih, kontak mata 3 arahnya bisa 3 arah ya mem, bagus. Kontak mata 3 arahnya bisa, tapi mempertahankan kontak matanya nggak lama. Itu gimana ya mem? Saya kontak mata 3 arah kalau kita ngobrol sama temen atau sama apa nih, kayak gini ya mem, bisa bayangkan remote ini, aduh cantik sekali, dia warnanya putih, ada merahnya. Itu kita kalau ngobrol juga bukan yang ngeliatin orangnya terus, bukan, tapi engage-nya. Jadi pertanyaan mem sebenarnya bukan, pertanyaan saya kembali ke mem adalah, dia engage dalam conversation atau tidak. Ya, rasa dong engage itu apa rasanya, ya nggak gitu ya. Engage-nya ada atau tidak, itu yang penting. Bukan dia ngeliatin mama tapi bingung, bengong, nggak gitu. Oke, engage-nya gitu ya. Oke, karena saya sudah jawab lumayan banyak pertanyaan, kita lanjut dulu ya.
Ini sangat mudah. Saya tinggal jawab langsung saja. Banyak nonton gadget. Aduh, kalau misalnya masih ada yang denial sama gadget pada zaman sekarang, saya tidak tahu lagi. Sudah banyak bahkan orang tua yang menjadi mom influencer gitu ya, yang mengajarkan anak tidak menggunakan gadget gitu. Kalau nggak percaya dengan penelitian, banyak orang yang sudah percaya dengan penelitian gadget. Siapa lagi pada anak yang kasusnya sudah dikatakan, sudah pernah diperiksa, lalu terlambat berbicara. Terlambat berbicara tuh belum tentu adalah kemampuan dia nggak bisa ngomong aja. Kalau di Fiji nggak begitu. Di Fiji tuh nggak, yang penting anak bisa ngomong. Tapi lihat, Bagan ini, anak ini lebih banyak kapasitas kemampuannya di usia berapa. Oke, sekali lagi. Disebut keterlambatan berbicara di Fiji itu adalah bukan hanya anaknya yang penting bisa ngomong atau enggak, paham atau enggak. No. Enggak sesimpel itu kemampuan otak yang kita sedang asah. Oke, jadi para mems kalau hanya bahagia anak mem bisa ngomong saja, tidak engage, tidak paham situasi, tidak paham, hanya bisa ngomong saja, tapi tidak bisa tektok dengan baik, save and return-nya bermasalah. Yang penting sudah bisa ngomong. Itu kemampuan 9, itu kemampuan 9, 12, 12, 18. Maka sebenarnya yang penting bisa ngomong itu tidak ada di dalam The Discovery of Language. Gitu ya. Jadi kalau ngikutinnya Fiji, kami ini melihat kemampuan di setiap usianya. Baru dikatakan terlambat ketika dia tidak berada di usianya. Kemampuan-kemampuan penyokong fungsi-fungsi otaknya tidak berada di usianya. Oke, clear ya. Jadi, bukan hanya yang penting bisa ngomong. Kalau anak men sudah dikatakan terlambat kemampuannya, berarti terlambat fungsi otaknya tidak sesuai dengan fungsi dalam penelitian-penelitian medis. Ya kalau tambah lagi nonton, tamat sudah. Gitu ya. Dan happy banget saya dari 200-an sekian yang menjawab. Ini kan karena baru dibikin beberapa jam ya mem ya. 200-an sekian yang menjawab, hanya 5 suara yang mengatakan gak apa-apa tuh kasih nonton, pasti anaknya bisa ngomong. Mungkin ada yang bicara seperti itu, tapi kalau mem ada di platformnya Fiji, saya mau tegas bilang tidak. Stop alat musik, stop gadget, stop background sound. Bahkan mamanya tuh stop juga harus jadi background sound. Mama harus bisa 3W. Wait, watch, wonder. Oke? Okay? Wah, seru sekali, sudah 35 menit. Gitu. Lanjut, sebelum kita bahas yang di komentar, orang tua yang mau bertanya boleh juga. Saya cari topik-topik yang tidak bahasa dulu ya, karena yang di komentar itu pertanyaannya bahasa. Kenapa parenting semakin ada? Karena dunia sekarang semakin sempit memberikan kesempatan untuk anak bisa trial and error. Dunia sekarang lebih mengkonsepkan anak yang pintar akademisi daripada fungsi otak di keempat lobus otak. Sedangkan 4 lobus otak besar saja itu fungsinya sudah beda-beda. Benar sih menyokong akademisi, tapi lebih dalam lagi ada yang namanya prefrontal cortex. Itu kemampuannya bukan akademisi, tapi kemampuannya menjadi human seutuhnya. Empati ada di sana, problem solving ada di sana, dan itu sudah dipelajari dari kemampuan individuasi dimulai, yaitu 9 bulan. Gitu ya, mem. Jadi, saya nggak mau debat keras. Saya nggak mau debat VOC itu baik. Kita itu adalah buktinya nyata bahwa dikerasin itu bagus. Saya tidak sepakat dengan itu. Hubungan saya dengan papa mama saya tidak baik di awal. Tapi karena saya mengerti parenting, saya mengerti ilmu psikologi, saya jiwa lah ya lebih tepatnya. Ada hal-hal yang harus saya bereskan sama dia. Mengingat Hana yang kecil dulu kena marah di mana, saya jadi tidak pede di mana, seperti itu gitu ya. Saya yakin setiap parents di sini pun sepakat bahwa
Dulu kita pun tidak mengerti perasaan papa mama kita, tapi kita bersyukur punya kesempatan yang luas untuk mengeksplor fungsi tubuh kita secara maksimal. Saya bersyukur. Saya bisa di sawah, saya cari kepiting. Saya paling ingat kenapa saya paling ingat cari kepiting. Karena saya ditangkap kepiting, lalu kepitingnya beranak pinak banyak sekali, gitu kan. Jadi saya taruh, itu saya kena marah sama papa saya, gitu ya. Karena saya ya begitulah, gitu ya. Itu jadi saya bersyukur kalau ternyata saya melatih diri saya di alam. Jadi kalau parents-parents di sini sebenarnya punya lingkungan yang baik, yaitu alam, masih segar-segar ke alam, bisa sejam, bisa langsung ke alam, please, please, minimal sehari sejam lah ke alam, gitu ya, untuk anak-anak, gitu ya. Oke, saya mau kasih tahu, trial and error ya, mem. Please, trial and error. Biarkan anak mem merasakan sedih, merasakan kesal, merasakan emosi, ya. Mem, saya tahu rasanya menjadi, dulu kita kalau trial and error gagal itu rasanya bla 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 bla. Kita tidak mau anak kita merasakan hal yang sama seperti kita. Tapi maaf sekali, penelitian berkata di kemampuan 12-18 sampai 24-30, di sini ada konflik. Konflik ini baik buat anak. Jadi kalau provide dia terus-menerus setelah usia 12 bulan atau 1 tahun, sedang membuat kemampuan otak terhambat, fungsi otak terhambat, terlebih lagi kemampuan individuasi terhambat. Saya galak, ya. Saya galak, ya mem ya. Saya terang-terangan bilang itu akan terhambat, gitu ya. Jadi please biarkan dia kejeduk sama sapu. As long as gak berbahaya, gak mainnya nyawa, mem. Gitu. Oke? Nah, karena di sini nggak sengaja saya sudah baca bahwa ada kalimat sensory seeker itu periodenya sampai kapan ya, mem. Kalau di Fiji itu kan dinamakannya hyposensitif. Mem, kalau di Fiji kami sudah tidak lagi hanya di sensori, tapi itu ngomonginnya refleks, gitu ya. Kemampuan mem pasti sangat kenalnya ini, bagian ini. Bentar, saya cari dulu ya. Jangan-jangan bahkan saya tidak masukkan ke sini. Ini ya. Nih, ini sensori, memang sensori seeker gitu ya, atau hyposensitif. Di Fiji itu hanya pengenalan saat screening. Tapi yang paling dalam adalah central nervous systemnya atau sistem syaraf pusat. Dan sistem syaraf pusat itu diawali dari batang otak. Batang otaklah di mana tempat ada refleks-refleks dikontrol di sana, gitu ya. Itu ada jalur persyarafannya ada yang ada di pusatnya ada di telinga, gitu ya. Ada yang pusatnya benar-benar di brainstemnya ada di pusat RAS dan segala macam. Itu mem detailnya ada di refleks. Jadi kalau mem datangnya ke Fiji dengan permasalahan anak saya hiposensitif, hipersensitif, maka kami akan ceknya adalah refleksnya. Refleks mana yang aktif sehingga ketika dari tubuh, gitu ya mem ya, dari tubuh nih masuk nih sensitif, mana ya, sini aja deh. Gini, ketika dari tubuh nih, nggak ada kepalanya, sebentar, saya butuh kepalanya, kenapa saya kesana, gitu. Oke, ini aja deh. Gitu ya. Ketika kalau dari tubuh nih, dari tubuh masuk ke otak itu pasti lewat brainstem terlebih dahulu. Kalau jalur brainstemnya bermasalah atau jalan tolnya bermasalah alias refleks-refleks yang seharusnya tidak ada di situ, gitu ya, sudah terintegrasi, sudah bisa dikontrol dengan baik oleh otak, masih di situ, berarti nggak jadi jalur tol. Makanya masuk ke bagian otak-otak, mau itu taktil kah, mau itu propio kah, atau gerakan otot kah, mau itu keseimbangan kah, mau itu suara kah, semua akan masuknya lewat brainstem dulu, mem. Gitu ya. Jadi yang akan kami kejar bukan, oh kalau hiposensitif anaknya disuruh gerak aja yang banyak biar capek, biar sesuai kebutuhannya. Enggak. Bukan. Tapi kenapa anak mem bisa membutuhkan pergerakan sedemikian rupa? Oh, dia nggak aware lehernya. Oh, dia nggak aware dadanya. Oh, refleks TLR-nya masih ada. Berarti kita kejar refleks itu dulu. Seperti itu. Oke?
gitu ya. Kita lanjut di pertanyaan. Ini Bunda ini udah bertanya di atas belum ya? Maksudnya biar saya gabung kalau bertanya. Oke, belum. Saya rutin nyatetin kosakata anak. Idealnya nambahnya berapa kosakata ya setiap hari. Kalau setelah kontak mata 3 arah, kemudian dijelaskan butuh berapa lama untuk memproduksi kosakata. Oke, satu, saya garis bawahi dulu. Kalau kita mau pakainya The Discovery of Language, mana The Discovery of Language saya? Satu, kalau kita mau pakainya, kayak sebenarnya kan gini, Mem. Itu tuh dasar kosakata itu ada di buku KIA. Buku KIA kita di-provide oleh pemerintah dengan sangat baik gitu ya. Bisa lihat di buku KIA. Tapi yang kedua, kalau Fiji bukan hanya lihat dari kosakatanya, melainkan dia mengerti dalam kosakata, mengerti dengan apa yang dia omongkan gitu ya. Jadi sebenarnya idealnya nambah berapa? Kami nggak ada ideal nambahnya. Yang kami idealkan adalah, oh oke, dia sudah sense of self belum? Dia sudah self efficacy belum? Dia kalau konflik sudah berkomunikasi belum? Itu yang tadi saya omongin 3. Dia sudah self efficacy belum? Dia sudah sense of self belum? Sama dia sudah bisa konflik atau belum? 3 ini, Mem. Itu adalah kemampuan anak usia 12 bulan sampai usia 1 tahun sampai 2 tahun harus dikejar 3 ini. 3 level ini harus dikejar dalam waktu 1 tahun di kemampuan individuasi. Jadi yang kami lihat adalah kemampuan itu. Kenapa? Kalau kemampuan itu ada, nggak mungkin anaknya terlambat bicara. Diiringi dengan sini ya, Mem, bahasa. Permainan. Karena butuh individuasi dan dia bisa memfungsikan benda, baru dia bisa paham dan bisa menambah kosakata lebih banyak. Gitu. Kami dari anak yang bahkan sudah dicek organnya, broka tuh bagaimana anak bisa memfungsikan otot untuk ngomongnya tidak ada. Dari tidak ada loh, Mem. Sampai dia terapi lalu juga dibarengi dengan dokter ya. Kalau sudah seperti itu harus dengan dokter. Alias dokternya nge-treatment di medis juga. Jadi bukan hanya, oh anaknya nggak terlambat bicara ya terapi aja. Bukan, kami nggak begitu. Kami benar-benar interdisiplin. Dokternya beresin otaknya, dia menumbuhkan sel-sel baru di otaknya, kami membantu fungsinya. Itu kami, gitu ya. Jadi kalau Mem tanya, anak kami yang bahkan brokanya saja katanya tidak ada, gitu ya, dibarengi, ditemani, gitu ya, dibarengi dengan dokter, bagian organnya, kami bagian fungsi organnya, yang kami lihat bukan kosakatanya nambah. Dan benar, anak ini bisa satu kalimat tiba-tiba, gitu ya. Dan itu satu kalimatnya memang belum jelas artikulasinya, tapi dia bisa berfungsi dengan baik. Artinya dia paham apa yang dikeluarkan. Kayak gitu. Jadi kalau kosakata, kami bukan kosakata, tapi kami lihat fungsi. Anak ini dalam kemampuan 18-2, misalnya anak kami usia 19 bulan. 19 bulan dia sudah bisa hasil tindakan belum ya? Dia kalau konflik bisa berbahasa dengan baik tidak? Kalau situasinya secure, dia ada interestnya nggak? Sense of self-nya nggak? Ada rasa penasarannya nggak gitu? Yang tadi saya omongin sense of self, konflik, itu semua ada di highlight ya, Mem. Balik abis dari sini, PR Mem adalah baca semua highlight. Gitu. Baca semua highlight, sense of self, self awareness, body awareness, kontak mata 3 arah, 3W, itu semua Mem ada. Versi singkatnya itu di highlight. Tapi kalau Mem mau detail lebih dalam, karena mungkin anak Mem sudah tidak di usia 2 tahun, lebih dari 2 tahun, Mem saya sarankan lebih baik Mem mengerti detail kenapa ini semua, apa ini semua, gitu ya. Itu ada di kelas kami kalau mau detail. Karena kalau mau detail saya bahas sekarang itu seperti screening, dan endingnya kita harus tahu dulu anak Mem seperti apa, begitu ya. Oke, saya lanjut ya. Asik, seru sekali hari ini, seru sekali malam-malam ini, seru sekali. Miss, tetangga saya ada yang usianya 10 tahun, belum bisa bicara dan suka menyakiti diri sendiri dan orang lain. Harus gimana ya, Miss? Padahal dia udah terapi dari 18 bulan. Cek organ. Saya cuma bisa bilang begitu. Cek organnya, Mem. Itu yang tadi saya semua sangat merunut ya. Saya happy sekali loh lagi live ini runut. Gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan,
Kalau di kami mau usia berapapun itu, selagi dia di bawah fungsinya dan kalau sudah terapi tidak naik-naik kemampuannya, maka yang kami minta ke orang tua adalah tes organ sampai kita ketemu organ mana yang tidak berkembang. Organ, bukan fungsi organ. Memang harus jelas bahwa dokter itu adalah yang mengerti organ, bahwa keterapian adalah yang mengerti fungsi organ. Itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau organnya bermasalah nggak bisa, terapi saja tidak bisa. Gitu ya. Itu ya, kami sudah berjalan dan masih berjalan mencari dokter-dokter yang luar biasa yang bisa memperbaiki organ. Ada nggak? Ada. Ada miracle terjadi? Ada. Kami terapi sudah lama, orang tuanya baik, orang tuanya percaya sama Fiji, percaya sama semua yang kami jelaskan, karena kami base-nya juga dari penelitian yang memang kami jelaskan kenapa dan kenapa. Dan orang tuanya sampai pergi ke semua yang kami kenal jelas, ketika kami kenal atau kami refer, itu karena kami sudah kenal dulu kriteria dokter ini dalam menangani, hasil-hasilnya kami bisa baca. Untuk kami menyokong otak anak gitu ya. Kami bukan semua tahu, bukan semua bisa. Itu kenapa medis itu perlu yang namanya interdisiplin gitu ya. Saya turut bersedih hati gitu, tapi perlu tahu juga bahwa ini kan tetangga ya. Encourage mamanya, kalau memang selama ini belum pernah pemeriksaan otak, yuk pemeriksaan gitu ya. Kalau mamanya masih hope, ada semua ada pengharapan sebenarnya ya. Setelah pemeriksaan otak, yuk kita kejarin fungsi otaknya yang masih berfungsi apa, dikejar fungsinya. Yang rusak apa, kita kejar dokter untuk bantu membereskannya gitu ya. Ada hope, ada bisa seperti anak seusianya atau tidak, kita berusaha, Tuhan yang jawab usaha kita gitu ya. Bisa lagi kita bisa berusaha lebih banyak, lebih lagi. Saya selalu encourage orang tua untuk ayo kami dukung, kami support, kami bacakan. Kalau Fiji sampai mana laporannya, sini saya bacakan lagi, dokternya ngomong apa, oke, kalau kami baca laporannya seperti ini, jadi kita bikin program gini, berarti mama kerjain ini, kami kerjain ini. Itu Fiji gitu ya. Makanya sebenarnya kalau anak-anak di Fiji ini berkembang itu karena orang tua itu bener-bener 100% deh, karena orang tuanya top semua, mau mendengar, mau memberi hati, memberi waktu, memberi diri. Makanya saya juga senang kalau ketemu orang tua yang bahkan jam 9 ini aja rata-rata masih semangat dengerin. Saya happy sekali, sesungguhnya saya happy sekali gitu ya mem. Jadi yuk encourage orang tuanya, kita kenali dulu orang tuanya. Oke, kita balik dulu ke Q&A ya. Kita tuh mau bahas Q&A. Oh ini nih, main, mumpung saya lagi buka ini deh. Main itu harus sesuai gender loh dari bayi. Anak cowok nggak boleh main masak-masakan. Anak cewek hanya boleh main make up Barbie-Barbian, nggak boleh main robot, nggak boleh main mobil, gitu ya. Dan jawaban orang tua 16 suara ragu apa itu benar atau tidak. Gitu ya, sisanya semuanya 90% menjawab enggak loh, itu untuk anak kemampuan 3 tahun. Untuk anak kemampuan 3 tahun. Ini ya mem, saya garis bawahi. Di 3 tahun ada yang namanya penemuan kita. Apa itu penemuan kita? Anak 3 tahun. Mem, jangan underestimate kemampuan anak 3 tahun ya. Anak 3 tahun di luar negeri, ini kan basicnya sebenarnya Eropa ya mem. Apalagi Eropa. Itu anak-anaknya sudah tasus gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah penemuan kita. Dia senternya udah bukan dirinya lagi, tapi orang lain. Makanya dia sudah bisa kalimatnya bukan lagi manggil nama Hana gitu. Hana maunya ini, Hana maunya itu, bukan. Itu adalah salah satu contohnya. Dia sudah bukan lagi ngomongnya Hana pakai nama, melainkan dia ngomongnya aku. Aku mau minum dong, Ma. Lah, kan mama, kan kamu yang bikin tadi gitu. Udah ada kata ganti gitu ya. Dari objek dia bisa men-shifting kemampuannya bisa sampai seperti itu. Jadi
ke sana. Makanya anak 3 tahun, 4 tahun itu sudah bisa menipu atau berbohong gitu, karena kemampuan otaknya. Dan itu adalah salah satu kemampuan otak gitu ya Mem ya. Makanya setiap 6 bulan sekali, teknik kita dalam mendidik anak itu berbeda kalau di The Discovery of Language. Lanjut, pertanyaannya adalah, oh ya, anak yang gender gitu ya. Um, Kalau Fiji, nih lihat ya, permainan itu ada di sini. Kemampuan saya itu anak dan objek. Jadi, Fiji itu memang melatih fungsi otak tuh dengan bermain, tapi nggak sembarangan bermain gitu ya. Memang sesuka anak, tapi ada levelnya gitu. Ada level 9-12 bulan namanya containing play, 12-18 bulan namanya functional play, 18-24 namanya hasil tindakan, 24-30 namanya urutan simbolik written play, 30-36 urutannya sudah disorganized, dia bisa masuk keluar kayak gitu. Idea gitu, tapi stay di satu topik gitu ya, dan berurut. Ini yang kemampuan 24-30 sampai 30-36 ini adalah kemampuan dimana anak akhirnya bisa bercerita secara runut. Jadi anak itu sudah mampu bercerita di usia 3 tahun dan runut kejadiannya gitu ya. Nah, usia 3 tahun dia sudah bermain sosialisasi, udah role play. Role play itu bukan mengada-ngada seperti ini ya mah pura-pura ada uang, bukan. Tapi dia bisa benar-benar men-shifting adegan, perannya dia tiba-tiba jadi waiters, jadi apa, lalu juga bisa shifting, ini kamu, ini loh, ini ceritanya remote control ya, ini ada kontrol ke kanan, ini kontrol ke kiri gitu. Jadi atau dia bilang, ini adalah remote control. Kalau kamu pencet depan atas berarti kamu mau ke atas. Kalau kamu pencet yang samping berarti kita mau naik lift ke samping. Ini ke samping kanan aja gitu. Jadi itu role play, pretend play. Jadi bukan ya mama pura-pura aja pencet, bukan begitu. Ya, itu dia bisa kemampuannya bisa shifting tapi tidak pecah. Konsentrasinya itu kemampuan shifting, divided attention, shifting attention ada di sana. Gitu ya Mem ya. Itu dari permainan. Bayangkan itu dari permainan gitu ya Mem. Jadi kalau misalnya kita batasi anak dengan alasan gender, salah. Kenapa? Karena kalau anaknya sudah bermain di penemuan kita, nanti di usia 2 tahun dia sudah mulai punya aku adalah aku, 24 sampai 30 dia punya standar saya, dan itu tekniknya beda lagi. Ketika dia udah bagus di situ, dia jadinya mau bermain dengan yang satu level. Oke, disitulah dia akan berteman dengan yang satu level, kepintarannya, gitu ya, pemahamannya, kemampuan berkomunikasi berbahasanya, alias yang satu level dengan fungsi otaknya. Bukankah yang kita mau adalah anak kita bisa beradaptasi dengan anak-anak di level usianya yang sesuai dengan fungsi otaknya, terlepas gender, supaya dia tahu nanti mana yang baik, mana yang buruk. Itu baru dia tahu nanti di usia 3 tahun. Ketika dia udah bisa shifting dalam permainan, dia jadi tahu. Gitu. Lebih ke sana. Detailnya gimana? Ada detailnya, pencapaiannya panjang sekali dari usia 0 bulan sampai 3 tahun. Itu ada di webinar. Di webinar dijelaskan satu poin. Saya nggak bisa jelaskan malam ini ya, Mem ya. Kalau mau ikut webinar bahasa. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan di sini. Halo Miss, anakku dulu merangkak mulai 7 bulan. Mulai berjalan di umur 11 bulan. Tapi kok sekarang sering terjatuh ya Miss? Aku sedih. Saya juga dengarnya sedih sekali, Mem. Gitu ya. Kalau misalnya sering terjatuh, itu banyak faktor gitu, Mem. Tapi gini, 11 bulan sering terjatuh, itu bisa jadi dia masih mencari kemampuan otot, Mem. Otot lutut. Sebentar ya, Mem. Saya kasih lihat. Mana? Ini dulu deh, merangkak. Oke. Di merangkak itu ada kemampuan di mana penyilangan terjadi. Ini terintegrasinya refleks TLR, ATNR, merangkak itu STNR sih lebih tepatnya. Tapi TLR-nya harus sudah bagus, ATNR-nya harus sudah bagus. Itu refleks gitu ya. Itu yang membantu core muscle terbentuk. Oke, ketika merangkak dia sudah mulai menemukan panggul dan menemukan lutut. Makanya ketika anak merangkak, Mem, dia juga sudah pull up body.
atau kalau ada furniture atau barang-barang di sekitarnya, dia akan naik badannya terus berdiri, pull up body gitu ya, untuk berdiri kayak mau jalan. Padahal enggak, itu pull up body karena refleks namanya STNR, dia onggong-onggong juga refleks namanya STNR. Jadi kalau anaknya merangkak, makanya Fiji selalu katakan merangkak lagi, merangkak dulu, merangkak yang banyak. Kenapa? Selain karena ada crossing the midline, otaknya bisa kanan kiri dengan baik, ada jembatan antar otak kanan kiri. Sebenarnya yang lagi ditemukan juga adalah kontrol panggul dan kontrol lutut. Kontrol lutut inilah yang nanti penting ketika anak sudah mulai merambat ke kiri dan ke kanan. Gitu loh, mem, kan dia butuh pair yang bagus sekali. Ketika dia sudah merambat ke kiri dan ke kanan, itu bukan lutut, tapi pakainya kaki. Gitu, mem. Jadi penemuan tubuh itu kalau di medis namanya cephalocauda atau dari otot atas sampai ke bawah. Itu ada seksionalnya. Makanya saya katakan dari tadi anak yang di bawah 1 tahun, para parents yang punya anak di bawah 1 tahun, ayo cepat belajar. 1 tahun itu pencapaiannya apa aja, ototnya apa aja, refleks yang harus terintegrasi apa saja. Gitu. Kalau refleks ini nanti ketemunya otot yang mana, otot apa, otot yang mana, ototnya kayak gimana bentuknya, fungsinya apa gitu. Itu dalam permainan mem bisa lihat. Kalau tidak, nanti yang akan mem rasakan, apakah ini tuh jatuh karena otot sebelumnya belum ketemu dengan baik gitu ya, atau sebenarnya dia sedang berlatih otot yang memang harus dilatih, yaitu otot lutut dan kaki gitu. Tapi harusnya otot lututnya itu sudah mensupport otot kaki kalau merangkaknya bagus. Merangkaknya bagus gimana? Lihat, kanan kiri barengan. Ya, mem, tangan kanan kaki kiri menyilang tapi majunya barengan. Tangannya push, buka gitu ya. Terus yang bergerak ininya oke, sejajar gitu, lalu dia bisa merangkak dan kepalanya bisa kemana-mana. Nggak, kalau dia kepalanya begini nanti dia jadi bengkok tangannya, kalau kepalanya ngeliat ke sini atau kepalanya ngeliat ke sini tangannya bengkok, itu ada permasalahan. Berarti refleksnya belum terintegrasi, ada otot yang belum ketemu gitu. Makanya ini ya mem, saya mau klarifikasi dulu. Kalau kita buka kelas, kenapa Fiji kalau ditanya anak saya harus ikut kelas mana, jawabannya pasti selalu ada yang namanya itu kelas refleks gitu. Benar, mem. Kalau mem mau belajar anak dari nol, apa aja yang harus ditambah-tambahkan, itu sebenarnya kuncinya. Kunci pertamanya adalah kelas refleks. Saya saking gemesnya, saya jadi hype. Bentar ya, mem. Kunci pertama dan utamanya adalah kelas refleks. Begitu, mem. Gitu ya. Makanya setiap ditanya saya harus kelas mana, saya harus masuk kelas mana, Fiji akan pasti jawab kelas refleks gitu. Memang akan belajar banyak di kelas refleks, otot-otot sebelumnya, otot-otot sudahnya, cara lihatnya, supaya Pak Mem semakin yakin apakah saya harus membawa anak ini dicek ke profesional ahli gitu ya. Ingat, Mem, kita bukan mengajarkan Mem supaya Mem menjadi kita, tapi supaya Mem menjadi orang tua yang luar biasa alert sama kebutuhan anaknya gitu ya. Jadi akan lebih baik semuanya Mem tahu. Kami juga tidak suka kayak, ya udah Miss, intinya anak saya harus distimulasi apa. Oh, kami paling tidak suka menjawab itu. Paling tidak suka karena tidak ada solusi instan. Semua level usia, perkembangan, kemampuan itu banyak levelnya, tapi salah satunya adalah orang tua harus mengerti dulu. Poin utama dari saya sampaikan adalah setiap orang tua yang di Fiji itu anaknya berkembang karena orang tuanya, murni karena orang tuanya mau belajar gitu ya. Kalau terapi di Fiji semua harus belajar, orang tuanya akan diajarin, kita tagih videonya, kita konsul sama orang yang konseling sekalian sama orang tuanya, kenapa nggak dikerjakan yang ini gitu. Oke. Saya lihat banyak pertanyaan yang masih belum, orang pertanyaan admin saja yang dibuat untuk question and answer belum dijawab sama saya banyak ya. Nggak apa-apa, pantengin terus, bikin lonceng terus, karena Fiji memang akan membuat IG Live dalam beberapa waktu ke depan. Tidak pasti di jam berapa, jadi pantengin terus IG-nya, sengaja mau lihat Mem kayak gimana reaksinya, waktunya, waktu luangnya. Nah,
Untuk yang bertanya, tadi ada yang bertanya mengenai gimana daftar kelas atau screening, setelah ini saya akan masukkan link-linknya gitu ya di story-nya Fiji. Jadi silakan habis ini langsung patengin story-nya Fiji. Jadi boleh dilihat lagi, diulang lagi gitu ya. Tapi saya katakan bahwa yang saya obrolkan sekarang itu versi singkat dari yang sebenarnya lebih dalam. Memang harus kenal fungsi otak, perkembangan tubuh, bagaimana triknya, tips and triknya, itu kami jabarkan banyak sekali di highlight, di feed, maupun di kelas-kelas webinar. Saya tutup dulu untuk malam hari ini. Dipantengin terus. Saya bersyukur mem semua sangat suka belajar. Saya juga seneng kalau begitu ngobrol sama mem semua di sini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kita bercerita lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi di ngobrol bareng Fiji di IG Live berikutnya. Malam semuanya.